Saudara, selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita boleh kembali beribadah dalam ibadah penggemalaan sore hari ini, dalam ibadah doa dan penyembahan. Harapan kita beribadah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan sore hari ini, bahwa kita kembali akan
merasakan kehadiran Tuhan dalam bentuk aliran kasih Tuhan mengalir dalam saat kita menyembah kepada Tuhan, sehingga apapun persoalan, apapun pergumulan yang kita hadapi dalam hidup kita, di saat kita mengalami aliran kasih Tuhan, tidak mustahil terjadi satu mujizat di dalam setiap kehidupan kita semua. Sekali lagi saya menyapa kepada kita semua yang beribadah, baik yang ada dalam gedung gereja maupun jika masih ada jemaat beribadah dari rumah dan dari luar Wawondulah, bahkan dari manapun saudara mengikuti ibadah ini pada saat ini. Sekali lagi saya menyampaikan selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan, dan selamat kita boleh beribadah kepada Tuhan. Saatnya tiba kita akan segera memulaikan ibadah ini. Kita kembali akan menyanyikan lagu ini dan saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa memulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah menolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Kau hiburkan hatiku, Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam. Sekali lagi, Kau hiburkan hatiku sambil kita angkat tangan kita. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam. Sekali lagi, Kau hiburkan hatiku, Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Katakan segala puji syukur dipersembahkan kepadamu Tuhan pada sore hari ini, atas segala berkat kasih anugerah-Mu yang kembali memungkinkan kami telah berada dalam ibadah saat ini Tuhan. Dan untuk beribadah kepadamu Tuhan pada sore hari ini, kami berterima kasih buat segala anugerah-Mu yang sudah membawa kami dalam ibadah ini, melepaskan kami dari berbagai halangan dan rintangan, memberikan kami waktu dan kesempatan, bahkan Tuhan, haleluya, memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga saat ini kami boleh berada dalam ibadah ini. Untuk itu kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan jalannya ibadah ini dari awal sampai akhir. Berkenanlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, mulai dari Tuhan mendengar firman-Mu sampai pada doa penyembahan kami. Harapan kami bahwa Tuhan sebagai Imam Besar hadir di tengah-tengah kami saat ini. Bahkan Tuhan, urapan Roh Kudus-Mu kami undang mengurapi kami semua dalam beribadah, mulai dari mendengar firman-Mu sampai pada doa penyembahan. Biarlah Tuhan, kehadiran kami beribadah, kami tidak beribadah dalam suatu tradisi kebiasaan, tapi benar-benar kami boleh merasakan Tuhan hadir melawat kami, hadirat-Mu kami boleh alami pada kesempatan sore hari ini. Mendoakan saudara-saudara kami, jika ada di antara mereka yang saat ini menuju ke tempat ini beribadah bersama dengan kami dalam gedung gereja, Tuhan pimpin mereka tibakan dengan selamat bersama-sama Tuhan, kami boleh menyembah mengagungkan Engkau. Saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara online dari manapun asal
asalnya saat ini Tuhan, baik di sekitar Wondula, dari luar Wondula, dari manapun Tuhan mengikuti ibadah ini lewat siaran pada sore hari ini. Kami Tuhan berdoa buat mereka, Tuhan tolong mereka. Tempat yang mereka pakai beribadah, Tuhan ada di sana, melindungi mereka apapun tempatnya Tuhan, Engkau hadir juga di tengah-tengah mereka dan menyerahkan mereka dalam tangan-Mu. Berikan kekuatan, kemampuan untuk memberikan rasa hormat dan takut yang sungguh-sungguh dalam beribadah secara online kepadamu Tuhan. Terima kasih, dan membawa dalam tangan-Mu segala pengaruh setan iblis roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan tak mengganggu menghalangi kami, menggoda merintangi kami saat kami beribadah, apapun bentuknya sehati kami undang nama-Mu, kami usir, kami tengking dalam nama Yesus. Pergi dan tinggalkan tempat, tinggalkan kami, darah Yesus yang berkuasa di tengah-tengah kami. Sarana yang kami pakai beribadah saat ini Tuhan tolong, mulai dari penerangan listrik, sound system semua, HP, televisi, laptop Tuhan, haleluya, internet, jaringan internet Tuhan tolong, sehingga dapat berjalan dengan baik, sehingga Tuhan kami dapat Tuhan menikmati ibadah ini dengan sepenuhnya. Sebelum kami datang merendahkan diri, kami akan mendengarkan uraian firman-Mu. Biar firman-Mu ini menjadi dasar, bahkan menjadi dorongan bagi kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan saat kami menyembah Tuhan sebentar. Dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Dipersilakan kita duduk kembali. Sekali lagi saudara, saya menyampaikan selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua yang mengikuti ibadah saat ini, maupun baik yang ada dalam gedung gereja maupun yang mengikuti ibadah secara online, dari manapun saudara mengikuti ibadah ini pada saat ini, saudara sekalian. Mari sebelum kita datang merendahkan diri di kaki Tuhan, masih kembali saya akan menjelaskan saudara ya, ayat yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 saudara, pasal yang Injil Lukas pasal yang ke-8, pasal yang ke-8 ayat yang ke-46 saudara ya. Saya masih menjelaskan ayat ini, tetapi Yesus berkata, ada orang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari dalam diriku. Ulang berulang saya menjelaskan ayat ini di dalam penyembahan, dan sampai hari ini Tuhan tetap ya saudara sekalian membukakan apa yang menjadi kebutuhan kita di dalam penyembahan saudara sekalian. Saudara, saya katakan saudara bahwa perempuan ini adalah gambaran gereja Tuhan. Gereja Tuhan membutuhkan kekuatan saudara ya. Dan kekuatan ini ya adalah kekuatan dari Tuhan yang dibutuhkan saudara ya. Dan kita melihat di sini bagaimana perempuan ini mengalami aliran kuasa kekuatan itu dari dalam dirinya Tuhan mengalir di dalam perempuan ini saudara ya. Sehingga gereja Tuhan tidak perlu lemah ya, gereja Tuhan tidak perlu buruk seperti perempuan yang berpenyakit lelehan darah ini saudara ya. Sebab tidak dapat disangkal saudara ya, terkadang kita jadi anak Tuhan tetapi kita tetap bagaikan orang yang berpenyakit lelehan darah ya. Di sana sini kita dipermalukan, di sana sini saudara ya, Tuhan dipermalukan dalam skala bidang dalam kehidupan kita. Dan kita butuh saudara ya, bahwa ada satu kekuatan dari Tuhan menolong kita dalam berbagai hal saudara ya. Dalam berbagai hal. Sebab penyakit lelehan darah ini adalah aib, malu saudara ya, yang terkadang muncul dalam diri kita. Kita tidak mau tetapi harus muncul karena kita lemah. Kita belum memiliki kuasa dan kekuatan dari dalam dirinya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saudara, itu sebabnya kita melihat di sini bagaimana perempuan ini telah membawa dirinya kepada Tuhan sampai dia mengalami ya saudara ya, bahwa keadaan penyakit lelehan darah yang semakin hari semakin membuat dia sudah buruk bisa berhenti dan mengalami
mengalami suatu pembebasan dari tekanan hidup yang berat ini, saudara. Jika kita mau menyadari, saudara, ya saudara, tekanan yang menekan kita sebagai gereja Tuhan, ya, bahwa kita lemah, kita tak berdaya, dan kita banyak dipermalukan oleh iblis dalam berbagai hal, saudara, dalam berbagai hal. Dan hal ini, saudara, hanya kita bisa tertolong kalau kita boleh mengalami seperti perempuan ini, bahwa ada kuasa dan kekuatan yang keluar dari dalam dirinya Tuhan dan masuk di dalam kehidupan kita seperti perempuan ini. Jadi perempuan ini mengalami bahwa aliran kuasa kekuatan dari Tuhan itu mengalir di dalam dirinya, dan saat itu dia memiliki satu kekuatan, satu kemampuan, satu kekuatan yang luar biasa. Jadi saudara, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Ya, Dia tidak akan membiarkan kita lemah. Ya, dan juga Dia tidak akan membiarkan kita selalu dipermainkan oleh iblis, saudara, ya, dalam berbagai hal, saudara, ya. Satu saat kekuatan yang luar biasa ini, kekuatan yang begitu dahsyat ini juga akan menjadi kekuatan kita, ya saudara, ya. Dan kita boleh menjadi kuat, ya, kita boleh mampu melewati segala persoalan apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, dan iblis tidak perlu mempermalukan kita lagi. Nah, kiranya Tuhan tolong kita, ya, pada ayat yang kembali dijelaskan dalam penyembahan ini, saudara. Pada malam ini, saudara, kita mau datang kepada Tuhan di dalam penyembahan, saudara. Ya, saya tidak tahu apa yang menjadi keadaan kita, ya saudara sekalian, sebab saya sudah katakan tadi bahwa penyakit lelehan darah ini adalah menunjukkan kepada aib, ya, atau sesuatu yang membuat kita rasa malu dan Tuhan dipermalukan, saudara. Ya, seringkali kita tidak mau, tapi harus ada, karena itu penyakit kita. Dan itu kekurangan kita, karena di dalam diri kita, kita belum memiliki kekuatan dari Tuhan. Itu sebabnya kiranya lewat doa penyembahan ini, ya saudara, ya, apapun kelemahan kita, tetapi jika kita mengalami seperti perempuan ini, maka kita akan menjadi kuat. Saya katakan tadi, saudara, bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan itu, ya. Dan untuk mendapatkan kekuatan itu, ayo kita datang kepada Tuhan. Kita harus jujur bahwa kita lemah, kita tidak sanggup, dan kita tidak bisa. Dan saat kita datang kepadanya, saudara, percaya yakin seperti perempuan ini, pertolongan Tuhan pasti akan terjadi. Saya sudah katakan tadi, saudara, bahwa, ya, dikatakan, saudara, bahwa, ya, dari dalam dirinya Tuhan mengalir, berarti dia dia membiarkan kekuatan itu mengalir. Ya, dia tidak menahan lagi kekuatan itu, saudara, mengalir dalam setiap kehidupan kita. Ya, saudara sekalian, sampai dia berkata bahwa siapa yang menjamah aku, ya saudara. Tapi karena tidak ada orang yang menjawab, Petrus menjawab bahwa, ya, orang berdesak-desakan. Ya, kalau Tuhan berkata siapa yang menjamah aku, ya, begitu banyaknya orang, saudara. Tapi Tuhan tegas bahwa ada seorang yang menjamah aku karena aku merasa ada kekuatan. Jadi sepertinya kekuatan itu tidak bisa lagi tidak mengalir, tetapi mengalir saat itu juga dialami oleh perempuan. Penekanan saya pada malam ini, saudara, bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Ya, Dia tidak mau kalau kita tetap lemah, tak berdaya, saudara. Tapi Dia akan memberikan kita satu kekuatan yang sama dengan sembuhnya perempuan ini. Sebab sembuhnya perempuan ini berarti dia terlepas dari kelemahan. Dia terlepas, ya, dari belenggu tidak berdaya.
Akhirnya dia bisa kuat. Akhirnya dia bisa mampu. Ya saudara ya. Hal seperti ini saudara juga kita butuhkan. Itu sebabnya coba kita kembali membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-40 saudara ya. Kita membaca ayat ini saudara ya. Yesaya pasal yang ke-40. Kita baca beberapa ayat saudara ya. Pasal 40 ayat yang ke-29 sampai 31. Ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah keadaan orang yang sudah mengalami kekuatan dari Tuhan. Ya saudara ya. Dalam apapun yang dihadapi, kita tidak lelah dan lesu lagi saudara ya. Sebab lelah dan lesu ini satu tanda bahwa kita belum memiliki kekuatan dari Tuhan. Lelah dan lesu ini saudara ya, bukan dalam bentuk secara fisik, tidak. Tetapi lelah dan lesu ini saudara, ya kita dapat melihat peristiwa bangsa Israel waktu mereka berperang dengan orang Amalek. Dikatakan sebagian mereka letih lesu dan membiarkan diri mereka ada di belakang. Jadi orang yang mulai membiarkan dirinya terkebelakang dalam perkara rohani, itu bukti ada keletih lesuan. Ya, tidak mau maju. Ya, membiarkan dirinya tertinggal. Sementara orang maju. Itu bukti orang itu mulai letih lesu. Nah, dan ingat saudara ya, saya selalu ingatkan ini. Letih lesu ini akan digunakan oleh Amalek dalam kehidupan kita. Sehingga kekuatan Amalek ini akan mematikan rohani kita. Sampai kita tidak bisa lagi. Ya, tidak bisa lagi lanjut ke tanah perjanjian saudara. Nah, makanya kita harus waspadai tentang letih lesu ini. Letih lesu ini saudara ya. Kita tidak boleh mengalami itu, sebabnya Tuhan akan memberikan kekuatan, yaitu kekuatan yang membuat kita tidak boleh lelah dan tidak lesu lagi. Ya. Dan kekuatan ini ya diumpamakan seperti saudara ya, sayap burung raja wali. Ya, sayap burung raja wali saudara ya. Ya, atau sayap burung nasar. Ya, di mana dengan kekuatan sayap ini ya kita akan terbang. Ya, artinya kita akan menjalani hidup ini bagaikan terbang dengan kekuatan sayap itu. Dan kekuatan sayap burung ini saudara ya, dari semua burung, burung nasar atau burung raja wali ini adalah burung yang paling kuat. Ya saudara ya, baik terbang di tengah badai maupun melintasi lautan. Ya, banyak burung terbang tetapi belum tentu bisa melintasi lautan. Tetapi burung raja wali, lautan dia lintasi saudara. Ya. Terkadang saudara ya, kita karena belum dua sayap burung raja wali yang kita miliki, ya melintasi lautan pencobaan, lautan masalah, lautan berbagai hal saudara ya. Kita tidak mampu. Dan kita tenggelam di tengah laut. Tenggelam di tengah masalah, hilang. Dan saudara, kita tidak boleh seperti itu. Makanya dikatakan ya saudara ya, Tuhan akan memberi kekuatan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah ini saudara, keadaan dari gereja Tuhan yang harus dialami. Di zaman akhir ini saudara, semakin kita ditantang dengan berbagai hal yang muncul, yang cukup akan melelahkan kita, yang cukup akan meletihkan kita. Ya. Dan jika kita tidak memperoleh kekuatan ini dari Tuhan, jelas kita akan lelah. Jelas kita akan letih, dan dalam lelah dan letih itu saudara, jangan lupa, ya, akan membuat kita semakin akan memulai membiarkan diri kita terkebelakang, tertinggal. Nah, tertinggal saya. Nah, sampai nanti tertinggal masuk jadi mempelai. Dan akhirnya kita hanya akan menjadi orang Kristen yang berujung dengan permainan antikris. Tetapi orang yang sudah mendapat kekuatan baru ini akan terbang dengan kedua sayap itu. Dan tidak perlu menjadi mainan antikris. Sebab dengan kekuatan sayap itu kita akan lepas dari permainan antikris di zaman akhir saudara. Makanya di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-19, coba saya ditayangkan. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-19. Ayat apa? Pasal 12, ya ayat yang ke-14 ya, ayat 14 maaf. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. 3,5 tahun saudara. Diberi 2 sayap. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap. Proses diberikan kedua sayap bukan pada saat mau terbang baru dikasih, tidak. Tapi proses sayap burung nasar ini sekarang kita sudah harus mulai miliki secara perlahan-lahan. Sebab kita ini bagaikan anak Raja Wali, dan Tuhan itu sebagai induk Raja Wali. Dia mau melahirkan kita sebagai burung Raja Wali yang bisa terbang. Ya saudara ya. Makanya dalam persoalan ini saudara ya, jika kita melihat secara pelajaran firman Tuhan, kita melihat bangsa Israel keluar dari negeri Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tuhan katakan saudara ya, bahwa bangsa Israel ini seperti dilahirkan untuk saudara menghadapi masalah. Ya saudara ya. Dilahirkan saudara ya, dikeluarkan dari Mesir, diperhadapkan kepada masalah, dan diberi kekuatan ya untuk bisa melintasi padang gurun, melintasi segala masalah. Ya, makanya perjalanan bangsa Israel ini ke Mesir, dari Mesir ke tanah Kanaan, bagaikan latihan anak-anak Raja Wali, dilatih untuk terbang. Dilatih untuk terbang di tengah segala masalah. Nah itulah latihan Tuhan buat kita. Ya, sampai nanti setelah kita sudah begitu kuat, matang, sampai kematangan kita itu bisa melewati antikris. Itu latihan Tuhan. Jadi sesuatu yang dilatih itu sampai betul-betul kita bisa menguasai. Sampai kita bisa. Kebisaan kita nanti saudara ya, yaitu pada saat saudara ya, kita menghadapi antikris saudara ya. Nah saudara ya, coba saudara kita membaca ini di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-32. Ya, Ulangan pasal yang ke-32. Ayat yang ke-9 mulai. Ulangan pasal 32 ayat yang ke-9 mulai. Yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkannya baginya. Ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara.
Dikelilinginya dia, diawasinya, dijaganya seperti biji matanya. Ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya dan mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Jadi Raja Wali itu saudara, pada saat dia mulai bertelur, dia membuat sarang yang begitu kuat. Sarang yang begitu sangat luar biasa amannya. Tetapi begitu dia mulai, telurnya mulai menetas dan muncul itu anak Raja Wali. Ya, tidak selamanya dimanja seperti itu saudara. Kemudian dikatakan bahwa satu saat sarang ini diobrak-abrik saudara. Dan satu persatu mulai jatuh. Ya. Dan mau tidak mau dia mulai. Dia mulai saudara, sayapnya itu seperti apa? Tetapi ia tetap dalam pemantauan Tuhan saudara. Dalam pemantauan induknya. Dia melayang-layang. Dikatakan dia melayang-layang dan dia memperhatikan. Jika mengalami lelah diangkat lagi saudara. Dan dilatih lagi di atas, di bawah begitu tinggi. Dilepas lagi saudara. Sampai mereka memiliki kemantapan untuk bisa terbang. Nah ini hari-hari ini saudara sudah perlu kita perhatikan ini. Kemantapan kita terbang di segala badai. Di segala masalah. Di segala apapun saudara. Ya. Bagaimana kita mulai sekarang ada sayap burung Raja Wali atau tidak? Jelas kalau tidak ada sayap burung Raja Wali. Nah inilah yang lemah. Yang bagaikan bangsa Israel dihabisi oleh orang Amalek. Jangan sampai terjadi seperti itu dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara, betapa kita rindu, betapa kita mempunyai satu hati yang sangat membutuhkan. Bahwa satu saat hidup kita sebagai orang Kristen ini, terbangnya sudah bagaikan burung Raja Wali. Ya, mampu melintasi apapun. Ya saudara. Raja Wali itu saudara, semakin angin itu datang, semakin dia akan melambung tinggi terbang saudara. Tapi banyak anak Tuhan saudara. Jangankan angin ribut saudara, jangankan angin puting beliung saudara. Baru angin sepoi-sepoi sudah. Ya, sudah tidak bisa lagi. Sembahyang pun sudah tidak bisa. Karena apa saudara? Dalam diri kita lemah. Tidak ada kekuatan dari Tuhan saudara. Mari hari-hari ini tidak ada satu kekuatan apapun dalam diri kita selain kekuatan dari Tuhan. Untuk itu dalam penyembahan pada malam ini saya akan mengajak saudara, mungkin kita datang dengan berbagai beban pergumulan. Ayo kita mohon kekuatan dari Tuhan. Ya, kita menghadapi berbagai masalah beban. Ya, mungkin sudah sangat buruk kita hadapi seperti perempuan berpenyakit lelehan darah tadi. Tapi Tuhan sanggup. Tuhan akan sanggup menolong saudara dan saya. Sehingga kita tidak terus-menerus seperti itu. Kita sudah harus menjadi kehidupan Kristen yang kuat, mampu, kuat hati, teguh hati saudara. Jangan mudah kendor. Jangan mudah putus asa. Ya saudara. Apalagi letih lesu. Menyerah dalam segala keadaan saudara. Bahkan sampai kita membiarkan diri kita tertinggal. Sampai nanti tertinggal dalam pengangkatan ke awan-awan yang permai. Tuhan tolong kita di hari-hari ini saudara. Sehingga kita tidak mengalami hal seperti itu. Nah itu sebabnya. Ya, itu sebabnya. Ayo. Saya katakan tadi bahwa memiliki sayap burung Raja Wali bukan nanti saat antikristus baru datang, baru kita tiba-tiba ada, tidak. Sudah sekarang saudara, proses memiliki dua sayap ini saudara. Ya, bagaimana sekarang kita berada dalam
sarang induk Raja Wali ini menunjukkan pada penggembalaan. Bagaimana rohani kita ditumbuhkan. Bagaimana kekuatan rohani kita mulai tumbuh bagaikan 2 sayap burung Raja Wali. Sehingga saat-saat ini saudara, kita benar-benar memiliki kekuatan ini. Dan apapun yang terjadi, pasti kita kuat. Apapun yang kita hadapi, pasti kita bisa lewati. Karena ada satu kekuatan dari Tuhan. Ada kemampuan dari Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga bukan karena kuat kita, bukan karena kemampuan kita, melainkan karena kekuatan dari Tuhan, saudara. Saya sampaikan firman ini, saudara. Saatnya kita mau datang kepada Tuhan di dalam penyembahan. Kembali kita nyanyikan lagu Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kita menyanyikan lagu ini untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Sampai kita merasakan kekuatan Roh Kudus itu, saudara, menguatkan kita. Di saat mungkin kita lemah, kita boleh menjadi kuat, saudara. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan, kuatkanlah oleh Roh-Mu. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya saudara, dengan jujur kita mau datang kepada Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah kuatkanlah oleh Roh-Mu. Haleluya. Kuatkanlah. Mari malam ini saudara, kita hampiri Dia. Haleluya. Kita datang kepada Dia bagaikan perempuan, berharap bahwa kekuatan dari Tuhan bisa mengalir dalam setiap kehidupan kita pada malam ini. Setiap kita yang menyembah
Tuhan tidak ingin kita tetap lemah, saudara, sampai menjadi permainan iblis. Tapi mari, saudara, dengan sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan. Ku mau tetap selamanya, kuatkanlah hatiku, ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu, ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu, ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya, kuatkanlah hatiku, ya. Kuatkanlah sekali lagi dengan sungguh-sungguh, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu, ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya, kuatkanlah hatiku, ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami tidak memiliki kekuatan. Kami membutuhkan kekuatan tenaga, kekuatan dua burung sayap Raja Wali hari-hari. Biar semakin melengkapi kami sebagai umat-Mu. Kami lemah dan kami tak berdaya, Haleluya.
Jangan sampai kami sebagai umat-Mu dipermainkan oleh kuasa kegelapan. Kami mohon kekuatan dan Hallelujah.
Hallelujah.
Kami menyembah
Kembali kita menyanyikan, kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh roh. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya keras datang, biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatimu ya Tuhan. Kuatkanlah. Sambil kita bangkit berdiri bersama-sama. Kuatkanlah oleh roh. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Menghadapi apapun dalam hidup kita, ayo kita mohon kekuatan dari Tuhan. Biar ribut keras datang, kekuatan kuasa yang buruk Raja Wali yang sangat menjadi kebutuhan kita hari-hari ini. Haleluya. Ini yang akan membuat kita bisa bertahan, kuat mampu sampai pada garis akhir. Kuatkanlah sambil kita angkat tangan kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kuatkanlah. Mari kita mau jujur di hadapan Tuhan. Jika kita lemah, mari kita berkata, Tuhan, aku lemah dan aku tidak sanggup. Aku tidak berdaya. Dan memang kita tidak punya kekuatan apa-apa. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Jangan ada satu yang membuat kita gagal. Haleluya. Tetapi mari kita tetap kuat. Kuatkanlah oleh roh-Mu. Haleluya, haleluya. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Kuatkan. Biar malam ini saudara seperti perempuan mengalami
mengalami aliran kuasa kekuatan itu mengalir dalam dirinya. Biar malam ini saudara sekalian kita bisa merasakan dalam ibadah ini kasih Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan. Kuasa kasih-Nya mengalir, memberikan kita kekuatan, kemampuan. Haleluya. Kuatkanlah hatiku. Sudah turun tangan saudara, bersenandung pada lagu ini. Haleluya, haleluya. Dengan lembut, haleluya. Kuatkanlah, haleluya. Bersenandung. Kembali saudara saya mengangkat tangan, kembali menyanyikan lagu ini di hadirat Tuhan dengan penuh penyembahan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kami lemah dan kami tak berdaya. Kami tidak punya kekuatan, kemampuan. Manusia kami tidak lebih dari seekor mereka. Kami mohon kekuatan dari Engkau Tuhan. Haleluya. Kami mohon kuasa dan kekuatan dari Engkau. Memberikan kami kekuatan, kemampuan, sehingga kami bisa terbang dengan dua sayap burung Raja Wali di tengah segala masalah beban pergumulan hidup. Hari-hari ini yang menantang kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Lagi dengan sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan sampai merasa ada kekuatan dari Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah, haleluya. Kuatkanlah. Mungkin dalam nikah, rumah tangga, dalam kehidupan muda, dalam apa saja kita hadapi hari-hari ini, kita tidak punya kekuatan. Kita mohon kekuatan dari Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan menopang kita, memberikan kita kekuatan. Haleluya, haleluya. Selamanya kuatkanlah hatiku. Sekali lagi saudara, haleluya, haleluya, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu
kuatkanlah hatiku yang. Kita turunkan tangan. Inilah hidup kami Tuhan. Seberapa kami yang ada dalam penyembahan ini mengangkat tangan, mengangkat hati menyembah-Mu. Kami jujur di hadapan-Mu Tuhan bahwa kami lemah. Manusia kami tidak lebih dari seekor berengah yang tak berdaya apa-apa. Itu sebabnya kami bersyukur kalau kami punya kesempatan kami datang kepada Engkau. Tuhan, haleluya, menyerap kekuatan seperti perempuan. Datang kepadamu dan Engkau mengalirkan kekuatan dalam dirinya. Demikian harapan kami malam ini Tuhan. Mungkin kami datang dengan berbagai masalah, beban, pergumulan. Dan mungkin itu sudah mengkendorkan kami. Bahkan sudah membuat kami lelah dan tak berdaya. Tetapi malam ini Tuhan, lewat penyembahan ini kami merasa ada kekuatan dari Engkau mengalir dalam penyembahan ini kepada setiap kehidupan kami. Siapapun kami Tuhan yang telah mendekatkan diri kepadamu malam ini, baik yang ada di sini maupun Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online, kami mengalami suatu kekuatan baru dalam hidup kami. Sehingga dengan kekuatan ini kami bisa terbang bagaikan Raja Wali. Dengan kekuatan ini kami dapat melintasi segala masalah yang harus kami lewati dalam sepanjang kehidupan kami. Sampai pada garis akhir, sampai kepada pengangkatan ke awan-awan yang permai Tuhan. Kami tidak tertinggal Tuhan. Terima kasih kami persembahkan kepadamu buat waktu dan kesempatan di mana kami boleh datang merendahkan diri. Dan seberapa banyak kami yang telah menyembah-Mu Tuhan. Hamba yakin semua sudah merasakan ada satu kekuatan yang baru, ada satu kekuatan dari Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kami saat kami datang menyembah kepadamu Tuhan. Sehingga tidak sia-sia kami menyembah Engkau malam sore hari ini, tetapi kami dapat merasakan persekutuan yang indah dengan Engkau seperti yang dialami oleh perempuan yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Bapa. Dan malam ini Tuhan, hamba yakin Tuhan, seluruh umat-Mu yang telah menyembah-Mu, semua yang datang dengan berbagai masalah, beban, pergumulan, kami percaya yakin Tuhan malam ini tidak menutup kemungkinan Engkau melakukan suatu keajaiban, memberikan kami jalan keluar, memberikan kami pertolongan ajaib Tuhan. Yang mungkin dalam keadaan sakit Tuhan, juga dijamah Tuhan, tidak menutup kemungkinan terjadi kesembuhan. Oh Tuhan, haleluya, yang ajaib dari Tuhan. Kami ditolong Tuhan, kami dijamah dalam nama Yesus menjadi sembuh. Tuhan dipuji dan Tuhan dipermuliakan. Mendoakan mereka yang sakit saat ini Tuhan. Kami mendoakan beberapa sidang jemaat-Mu hari-hari ini Tuhan. Bahkan dalam pemulihan dalam keadaan sakit kami berdoa kiranya Tuhan tolong. Kami mendoakan Tuhan buat anak kekasih kami Jessica yang saat ini masih dalam keadaan lemah karena sakit penyakit. Juga kami mendoakan Bapak Hadi yang kembali merasakan ada penyakit dialami. Dan juga beberapa mulai juga termasuk hamba-Mu dalam pemulihan sakit penyakit yang kami alami di hari-hari yang lalu. Tuhan, Ibu Gembala dan juga Bapak Lazarus, Ibu Lazarus dan lain-lain Tuhan yang dalam keadaan sakit saat ini. Tuhan, kami bawa dalam tangan-Mu Tuhan, mohon uluran tangan-Mu terjadi bagi yang sakit, bahkan dalam pemulihan ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah dan di dalam nama Yesus menjadi sembuh, bahkan dipulihkan untuk hormat dan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Demikianlah harapan dan doa kami mendoakan mereka yang sakit saat ini. Juga tak lupa membawa dalam tangan-Mu buat orang tua Bapak Tuhan Riman, Bapak Aski yang saat ini kembali ada di Makassar. Tuhan, dalam menghadap dokter karena sakit penyakit, kami tetap bawa dalam tangan-Mu. Apapun proses yang harus dialami di rumah sakit, kami tetap serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, tangan Tuhan tetap terulur dan menjaga, menolong dalam semua proses Tuhan yang akan dilakukan oleh para medis Tuhan. Kiranya Kau campur tangan, alat-alat bahkan sampai kepada obat-obatan Tuhan. Semua fasilitas Tuhan campur tangan sehingga Tuhan lewat proses ini Tuhan, saudara kami jika Tuhan masih izinkan untuk memperpanjang umur, kami yakin tidak ada yang mustahil. Dan di dalam nama Yesus mengalami pertolongan ajaib dari Tuhan. Dan Tuhan dipuji dan dimuliakan. Demikian berdoa bagi semua yang sakit pada saat ini. Dan kembali kami berdoa syafaat untuk pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini hari-hari yang akan datang. Tuhan, kiranya Engkau memberkati penggembalaan dalam sidang jemaat-Mu. Doa kerinduan kami Tuhan, bahwa dalam penggembalaan ini Tuhan, kami semakin dapat dipersiapkan
dipersiapkan untuk menyongsong hari kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Semakin kami dipersiapkan untuk hari pengangkatan ke awan-awan yang permai. Itu sebabnya kami mendoakan seluruh sidang jemaat-Mu. Tidak ada yang terkecuali, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, kaum muda, nikah, rumah tangga. Tuhan tolong semua Tuhan, haleluya. Jika ada yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sudah jauh dari Tuhan panggillah mereka kembali. Yang telah jatuh dalam dosa Engkau angkat mereka. Yang sudah suam rohani bangkitkanlah mereka. Ke depan kami bangkit untuk mengasihi Tuhan. Bangkit untuk mendekatkan diri kepada-Mu. Bangkit untuk setia kepada Tuhan. Setia beribadah bahkan sampai setia melayani-Mu Tuhan. Terima kasih. Mendoakan juga ibadah-ibadah kami dalam penggembalaan Tuhan berkati. Ibadah-ibadah kami dalam penggembalaan Tuhan berkati dengan Tuhan haleluya urapan Roh Kudus-Mu. Berkati ibadah kami dengan kehadiran-Mu sebagai imam besar. Berkati ibadah-ibadah kami dengan pembukaan rahasia firman-Mu yang menjadi kebutuhan kami di hari-hari ini. Kembali mendoakan Tuhan pembangunan gereja yang sementara berjalan. Dari waktu ke waktu kami hanya berdoa berseru kepada-Mu. Menyerahkan semua dalam tangan-Mu sebab Engkau yang memiliki pekerjaan ini. Dan Tuhan Engkau akan tetap berkarya dan Engkau akan tetap bekerja. Tuhan menggerakkan siapapun yang Tuhan pakai. Sehingga Tuhan haleluya Engkau mampu mengadakan dari perkara yang belum ada bisa menjadi ada. Sehingga satu saat pembangunan ini akan selesai dengan baik. Tuhan dan Engkau dipuji dan Engkau dipermuliakan. Demikianlah doa kami menyerahkan seluruh pekerjaan-Mu. Dan Tuhan saat ini kami mendoakan Tuhan haleluya seluruh Tuhan sidang jemaat-Mu yang ada di perantauan. Kaum muda kami yang sementara menuntut ilmu. Bahkan sidang jemaat-Mu yang bekerja di perantauan Tuhan kami tetap berdoa. Jaga lindungi mereka. Bahwa mereka tetap Tuhan tetap tergembala mengikuti ibadah penggembalaan yang ada. Sehingga di sana mereka tetap kuat. Mereka di sana tetap Tuhan mampu hidup kudus, mampu hidup benar. Bahkan mereka mampu tetap takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mendoakan anak-anak muda kami dalam menuntut ilmu di perantauan. Kiranya Engkau berkati mereka sampai mereka dapat berhasil dan Tuhan dipermuliakan. Kaum muda kami yang masih bersama dengan kami di Wawondula juga Tuhan tolong berkati mereka dalam sekolah. Bahkan Tuhan Engkau tolong mereka, jadikan mereka orang muda yang tetap mampu kuat, mampu hidup kudus, mampu hidup benar. Bahkan menjadi orang muda yang tidak terbawa-bawa dalam segala pengaruh yang buruk di hari-hari ini. Mendoakan mereka berkati sehingga satu saat berhasil dalam sekolah dan juga Engkau tolong mereka Tuhan dalam semua. Sehingga Tuhan satu saat mereka berhasil dan Engkau dipermuliakan Bapa. Anak-anak muda kami saat-saat ini yang sudah tidak sekolah sementara mencari lowongan pekerjaan. Kiranya Tuhan Engkau tolong. Buka jalan, buka pintu bagi mereka, buka kesempatan. Bahkan mereka yang habis kontrak dalam pekerjaan sidang jemaat yang habis kontrak kami tetap berdoa. Kiranya Tuhan Engkau akan tetap tolong. Buka jalan, buka kesempatan. Satu saat mereka dapat bekerja lagi dan Engkau dipuji dan Engkau dipermuliakan Bapa. Demikianlah doa kami saat ini. Menyerahkan semua di dalam tangan-Mu Bapa. Dan pada malam ini Tuhan, kami kembali berdoa Tuhan, menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya hari-hari ini seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, Engkau semakin hari semakin menggairahkan kami untuk membawa diri kami dekat dengan Engkau. Semakin hari semakin kami boleh setia beribadah dan setia melayani-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan malam ini kembali kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mendoakan kiranya Tuhan tolong berkati bangsa dan negara kami. Mulai dari tingkat pemerintah tingkat tertinggi sampai tingkat rendah. Berkati semua pemerintah kami Tuhan. Berkati roda pemerintahan di negara kami. Pakai pemerintah kami menjadi wakil Allah, menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami berdoa kiranya Tuhan tolong pemerintah kami menegakkan keadilan kebenaran Tuhan sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati. Mendoakan daerah di mana kami ada, daerah Wondulah, Kecamatan Tuutilu Timur ini, kami berdoa kiranya Tuhan tolong daerah di mana kami ada ini, lindungi dari segala hal-hal yang tidak diinginkan, rencana-rencana jahat dari orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan patahkan, hancurkan semua dengan kuasa darah-Mu. Biarlah daerah ini tetap aman dan baik. Di dalamnya kami bisa beribadah, melayani. Bahkan Tuhan, haleluya, tetap aman dan baik. Tuhan dipuji dan dimuliakan. Mendoakan juga Tuhan, haleluya, Tuhan pemerintah dalam daerah ini Tuhan tolong dan menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan Engkau dipermuliakan. Mendoakan juga perusahaan PT Pale yang ada bersama dengan kontraktornya di daerah ini Tuhan tolong berkati, berjalan dengan baik. Di dalamnya umat-Mu yang bekerja dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami mendoakan sidang jemaat-Mu yang bekerja setiap hari di perusahaan. Jaga lindungi mereka dalam segala pekerjaan. Yang tidak bekerja sebagai karyawan pun, apapun usaha pekerjaan mereka, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau berkati dan Engkau dipuji dan
dimuliakan Bapa. Inilah doa kami, harapan kami padamu. Dan malam ini kami akan mengakhiri ibadah ini. Seluruh kami yang telah beribadah, baik yang ada dalam gedung gereja maupun yang mengikuti ibadah secara online, hamba yakin tidak ada satu pun yang terlewatkan. Semua kami sudah ditolong Tuhan, semua kami sudah dijamah Tuhan, semua doa-doa kami sudah didengar oleh Tuhan. Terima kasih, dan saatnya tiba kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Umat-Mu yang akan pulang ke rumah masing-masing saat ini, jaga lindungi tutup dengan darah-Mu Tuhan. Baik yang berkendaraan berjalan kaki, dekat dan jauh Tuhan, kiranya Engkau jaga lindungi. Tibakan kami dengan selamat Tuhan, dipuji dan dipermuliakan. Bahkan seluruh umat-Mu yang beribadah dalam ibadah ini saat ini, dimanapun mereka berada, jaga lindungi kami semua. Terima kasih, dan akhirnya kekasihku di dalam Tuhan, terimalah oleh-Mu berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Allah menyertai kita mulai malam ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekian, selamat malam, Tuhan memberkati.